Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam kuliah kinetika kimia dan pembahasan kita pada hari ini adalah metode identifikasi hukum laju dan konstanta laju. Baik, kita langsung saja bahas materinya. Nah, dalam menentukan atau mengidentifikasi hukum laju dan konstanta laju itu nanti ada 4 metode yang akan kita bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai metode isolasi, kemudian metode laju awal, metode terintegrasi, dan metode waktu paruh. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu metode isolasi. Nah, metode isolasi ini diperkenalkan oleh Oswald. Nah, dalam metode isolasi ini, konsentrasi satu reaktan dibuat lebih kecil daripada konsentrasi reaktan lain. Jadi misalnya ada reaksi AA ditambah BB ditambah CC menjadi DD dan seterusnya, maka kita dapat buat hukum lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat alfa dikali konsentrasi B pangkat beta dikali konsentrasi C pangkat gamma. Nah, misalnya kita ingin mencari laju dari ataupun order ataupun hukum laju dari si A, maka di sini kita buat konsentrasi A lebih kecil daripada konsentrasi reaktan lain, yaitu apa? B dan C. Nah, karena konsentrasi B dan C ini berlebih, yaitu juga dapat dituliskan B0 dan C0, maka kita dapat katakan atau asumsikan konsentrasinya konstan. Karena apa tadi? Konsentrasinya berlebih. Nah, oleh sebab itu, kita tulis ulang lagi, hukum lajunya adalah, atau persamaan lajunya adalah V sama dengan K aksen dikali konsentrasi A pangkat A, dengan K aksen adalah K dikali konsentrasi B pangkat beta dikali konsentrasi C pangkat gamma. Maaf tadi ya, K dikali konsentrasi B pangkat beta dikali konsentrasi C pangkat gamma. Nah, kemudian selanjutnya, nah, di sini persamaan laju yang pertama, kita mau cari tahu si A-nya. Nah, dengan cara apa kita untuk mencari tahunya? Yaitu dengan membuat persamaan garis lurus. Nah, untuk mendapatkan persamaan garis lurus ini, kita dapat mengambil log dari kedua sisinya sehingga dapat kita tuliskan, yaitu len V, yaitu sama dengan len K aksen ditambah, karena dia pangkat, berarti pangkatnya di depan, alfa len konsentrasi A. Nah, ini merupakan persamaan garis lurus, di mana persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan konstan, ini tadi C konstanta, karena tadi apa? Konsentrasi B dan C dibuat konstan, makanya di sini dilambangkan dengan C ditambah M, slope-nya, dan len A-nya adalah X. Nah, dari mana persamaan ini diperoleh jika ada data? Yaitu dengan memplotkan yaitu len V terhadap len konsentrasi A dengan gradiennya adalah nanti diperoleh yaitu alfa dan perpotongan Y dari len K aksen. Oke. Dalam kondisi ini kita dapat mengatakan bahwa reaksi memiliki urutan semu daripada urutan sebenarnya. Kemudian proses ini dapat diulangi dengan misalnya kita mau cari si B, konsentrasi B, kita dengan cara apa? Maksud saya laju dari si B dengan cara membiarkan atau membuat A dan C itu konsentrasinya berlebih. Atau kalau misalnya kita mau cari laju dari si C, kita buat konsentrasi si A dan B yang berlebih. Nah, untuk menentukan alfa, beta, dan gamma, itu tadi order dan konstanta dari laju reaksinya. Nah, contoh soalnya seperti berikut ini. Nah, jadi suatu reaksi diperkirakan itu memiliki persamaan lajunya adalah R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B. Nah, kemudian ada data yaitu pengamatan laju awalnya atau R0-nya dilambangkan di sini dengan R0 dalam satuan mol dikali liter pangkat min 1 menit pangkat min 1 pada beberapa konsentrasi dengan satuannya mol per liter. Nah,
Data dari konsentrasi A dan B-nya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada 6 data, yaitu konsentrasi A-nya ada dan konsentrasi B, kemudian data laju awal. Nah, ingat yang tadi kita bahas dalam metode isolasi. Dalam metode isolasi ketika kita ingin menentukan konstanta ataupun orde dari salah satu reaktan, maka salah satu reaktan itu dibuat konsentrasinya berlebih atau konstan. Nah, jadi di sini kita itu mau menentukan orde A. Maka yang kita perlukan di sini adalah data di mana atau konsentrasi B ini bersifat tetap atau konstan. Nah, kita ambil data yang mana? Yaitu data 1, 2, dan 5. Ya. Nah, data nomor 1, 2, dan 5. Karena apa? Ini adalah data di mana konsentrasi B-nya itu konstan. Kemudian kita buat persamaan lajunya, yaitu R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat K dikali konsentrasi B pangkat B. Kemudian kita buat kita lenkan sehingga diperoleh len R sama dengan len K dikali konsentrasi ditambah A dikali len konsentrasi A ditambah B len konsentrasi B. Ya. Kemudian di sini karena si konsentrasi B-nya itu tetap, maka dapat kita ganti dengan K-aksen tadi ya, seperti rumus yang sebelumnya, sehingga dapat dituliskan len R sama dengan len K ditambah B len B ditambah A len A. Nah, kita pindahkan, kita dekatkan ini yang B len B nya itu ke len K, sehingga dapat kita ganti menjadi len R sama dengan len K aksen ditambah A len A. Nah, ini persamaan ini merupakan persamaan garis lurus yang dapat kita buat grafik kalau ada datanya. Nah, sehingga di sini dapat kita peroleh 3 data, yaitu data nomor 1, 2, dan data nomor 5. Nah, di mana data-data ini kita ketika ingin membuat persamaan garisnya tadi, kalau Y-nya adalah len P, maka kita perlu mengubah lajunya dengan merubahnya menjadi nilai len-nya. Kemudian di sini konsentrasi A-nya kita ubah juga menjadi nilai len A-nya. Nah, di sini masing-masing sudah ya, konsentrasi A ini len A, kemudian lajunya, laju awal, kemudian len laju awalnya sudah ada datanya. Kemudian selanjutnya ya, untuk mencari intercept dari persamaan garis ini, kita dapat menggunakan kalkulator atau menggunakan Microsoft Excel. Nah, kalau menggunakan Microsoft Excel, kita tinggal memasukkan data-data yang ada 3 data ini untuk dibuat menjadi grafik dan nanti diperoleh persamaan garis dan R-square-nya. Namun ketika kita menggunakan kalkulator itu juga bisa, yaitu yang pertama data yang ada ini, kemudian kita cari yang pertama adalah len konsentrasi A pangkat 2 berapa nilainya, kemudian nilai dari len konsentrasi A dikali len R. Nah, jadi intercept di sini dalam persamaan garis lurus yang pertama tadi itu adalah nilai dari len K aksen, sehingga len K aksen sama dengan intercept. Kemudian di sini sesuai dengan rumus umum untuk mencari intercept dari suatu persamaan garis regresi linear, maka dapat kita tuliskan yaitu jumlah len R dikali jumlah len konsentrasi A pangkat 2 dikurang jumlah dari len A dikali jumlah dari len A dikali len R, kemudian per N jumlah dari len A pangkat 2 dikurang jumlah len A pangkat 2. Nah, di sini perhatikan ya, yang di sini adalah jumlahnya dikali N
Maksud saya di sini harusnya pangkatnya itu di dalam ya. Pangkatnya di dalam kemudian dikali N, sedangkan yang ini dijumlahkan dulu baru dipangkatkan. Jadi yang dipakai data yang ini. Kalau yang ini data yang setelah dipangkatkan. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan. Nah, sehingga diperoleh hasilnya dengan perhitungan ya, dari data-data ini kan tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus, sehingga diperoleh interceptnya terakhir adalah len ke aksen sama dengan min 3,48. Nah, itu adalah nilai dari len ke aksennya. Nah, dari data ini dapat kita peroleh tadi setelah diketahui len K-nya dan len R dan len A-nya sudah ada ya, maka kita dapat mencari A. A ini adalah slope-nya. Masing-masing data kita cari slope-nya dengan memasukkan ke dalam persamaan yang ini ya, len R sama dengan len ke aksen ditambah A dikali len A. Kita mau cari si A di sini, sehingga tadi kan len ke aksennya sudah dapat ya, maka diperoleh hasilnya itu A sama dengan 0,49. Kemudian data yang kedua 0,56 dan data yang ketiga 0,47. Kemudian kita cari rata-ratanya sehingga nilai A-nya atau slope-nya adalah 0,506. Atau kita dapat menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan tiga data ini, yaitu X-nya adalah len A dan Y-nya adalah len R. Tiga data ini kemudian kita masukkan ke dalam Microsoft Excel dan kita buat dalam bentuk grafik sehingga diperoleh persamaannya adalah Y sama dengan 0,541X dikurang 3,4819 dengan R square-nya 0,9856. Nah, di sini sama ya, sesuai ya, cuma ada perbedaan sedikit saja karena ketelitian perhitungan, di mana interceptnya tadi adalah min 3,48 sama ya dengan yang sebelumnya, ya ini intercept. Kemudian nilai dari len A-nya adalah, maksud saya nilai dari si A-nya adalah 0,541, sedangkan di sini diperoleh 0,506. Ini karena kurang telitian dalam perhitungan. Kita pakai dua angka di depannya ya. Nah, selanjutnya ini kan udah dapat ya konstantanya berapa yang si A untuk reaktan A. Sekarang kita mau cari reaktan yang B. Kemudian selanjutnya di sini kita mau mencari atau menentukan order dari reaktan B. Nah, untuk menentukan order reaktan B, maka di sini kita perlu data dari konsentrasi A yang konstan. Di sini dapat kita ketahui dari data konsentrasi A yang konstan itu terdapat pada percobaan nomor 2, 3, dan 4. Nah, sehingga data yang kita gunakan adalah data nomor 2, 3, dan 4. Nah, di sini masing-masing data tadi kita cari nilai len-nya, dan kemudian sama seperti sebelumnya kita juga mencari nilai kuadrat dari len B, kemudian ini R ya, maksudnya ya, len R dikali len B. Nah, setelah didapatkan nilai-nilai masing-masing, kemudian kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan untuk mencari intercept. Untuk rumus umum intercept tadi sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, sehingga di sini kita tinggal memasukkan saja ke dalam rumus dan diperoleh len K-nya atau interceptnya adalah min 1,40. Kemudian kita setelah tahu len K, maka kita bisa mencari slope karena len R, len K, dan len B-nya sudah didapatkan. Dan dari masing-masing percobaan nilai B-nya adalah 1,54, 1,5, dan 1,54. Sehingga rata-ratanya adalah 1,52. Atau kita juga bisa menggunakan
Microsoft Excel sehingga diperoleh suatu persamaan garis lurus dan persamaannya adalah Y sama dengan 1,509X dikurang 1,495, dimana tadi ini adalah intercept 1,4 ya, seperti yang tadi. Kemudian untuk slope-nya M yaitu 1,52, di sini 1,50. Nah, perbedaan ini karena mungkin perhitungannya yang ini ya tidak sampai ketelitiannya rendah begitu. Nah, demikian itu tadi cara untuk mencari orde. Dari orde tadi sudah kita dapatkan, kemudian kita tinggal menuliskan hukum lajunya. Nah, jadi itu tadi adalah cara untuk metode isolasi. Nah, kalau tadi kita sudah dapatkan nilai B dan A, sekarang kita mau mencari nilai dari konstanta sebenarnya. Tadi kan yang kita dapatkan adalah konstanta semu ya, Len Keaksen. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilai angka yang ada ke dalam persamaan. Persamaan yang pertama adalah min 3,48 sama dengan Len K ditambah 1,5 Len 0,2. Kemudian yang kedua, min 1,5 sama dengan Len K ditambah 0,502 Len 0,4. Nah, kita cari ya 1,5 Len 0,2 itu nilainya adalah min 2,41, kemudian 0,502 Len 0,4 hasilnya adalah min 0,2599. Nah, kemudian ini dua persamaan ini kita tambahkan untuk mencari nilai K-nya sehingga diperoleh 2 Len K sama dengan min 2,12 dan Len K sama dengan dibagi 2 tadi ya, min 1,06 dan nilai K-nya dengan menggunakan kalkulator adalah 0,346. Nah, jadi konstanta untuk laju reaksinya adalah 0,346. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode laju awal reaksi. Nah, dalam metode laju awal reaksi ini dikenal juga dengan differential method, yaitu metode ini didasarkan nilai laju awal reaksi dengan asumsi reaksi itu bergantung secara stoikiometri terhadap waktu reaksi. Laju awal reaksi dipilih karena dapat menggambarkan kecenderungan dekomposisi reaktan untuk membentuk suatu produk. Nah, dalam metode laju awal, laju diukur pada awal reaksi untuk beberapa konsentrasi awal reaktan yang berbeda. Nah, jadi konsentrasi reaktan itu dibuat bervariasi berbeda, kemudian diukur laju awalnya. Nah, kemudian di sini contohnya misalnya reaksi AA ditambah BB ditambah CC menjadi DD dengan persamaan laju reaksinya adalah K dikali konsentrasi A pangkat alfa dikali konsentrasi B pangkat beta dikali konsentrasi C pangkat gamma, dengan batas T-nya adalah 0. Karena apa? Karena tadi kita mengukur laju awal, maka di sini dapat kita tuliskan P0 sama dengan limit T sampai nya adalah 0, yaitu min 1 per A dikali D konsentrasi A per DT sama dengan K aksen dikali konsentrasi A0 pangkat alfa dikali konsentrasi B0 pangkat beta dikali konsentrasi C0 pangkat gamma. Nah, di mana tadi A0, B0 dan C0-nya adalah konsentrasi awal dari reaktan, yaitu A, B, dan C. Nah, dalam praktiknya untuk menentukan tadi salah satu orde, maka kita harus menjaga konsentrasi dari reaktan lainnya tetap. Maka dapat dituliskan persamaannya adalah P0 sama dengan limit T sama dengan 0 menuju 0, yaitu dikali min 1 per A dikali D konsentrasi A per DT sama dengan K aksen dikali konsentrasi A0 pangkat alfa. Nah, di mana K aksen di sini adalah K dikali konsentrasi B0 pangkat beta dikali konsentrasi C0 pangkat gamma. Jadi mirip dengan metode isolasi tadi ya, di mana salah satu reaktan atau dua reaktan, kalau tiga ada reaktannya, dibuat tetap.
Maka kemudian dari sini tadi dapat kita log kedua sisinya dan diperoleh ln V0 sama dengan ln K aksen ditambah alfa ln konsentrasi A0, di mana persamaan ini adalah Y-nya adalah ln V0, kemudian C-nya adalah ln K aksen, alfanya adalah M, ln konsentrasi A0-nya adalah X. Nah, proses ini dapat diulangi untuk menentukan semua orde alfa, beta, gamma, dan konstanta dengan menjalankan set eksperimen ya dengan berbagai konsentrasi awal B dan kemudian C. Dan metode laju awal ini sering dikombinasikan dengan metode isolasi. Kita lihat ininya. Nah, bisa juga tadi ya, karena dikenal juga dengan differential method ya, maka tadi persamaannya dapat dituliskan secara ini ya, diferensial, yaitu laju terbentuknya laju dari reaktan itu adalah min delta konsentrasi R1 per dt sama dengan K dikali konsentrasi R1 pangkat L dikali konsentrasi R2 pangkat M, atau kedua-duanya ini dapat dilogkan ya, log. Kemudian untuk mengevaluasi L dan M-nya dengan cara membuat suatu kemiringan plot antara log min delta konsentrasi R1 per dt dengan log R atau log R2 dengan menjaga R1 atau R2-nya tetap dan K-nya dihitung dari intercept dan orde reaksi. Sama tadi ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dapat dihitung nilai K-nya dari intercept persamaan garisnya. Nah, misalnya nih ada contoh reaksi 3H2O2 ditambah BrO3- ditambah H+ menjadi Br- ditambah 3O2 ditambah 3H2O. Ada 8 eksperimen, kemudian di sini kita bisa lihat ada H+, BrO3- H2O2, kemudian laju awalnya. Jadi setiap eksperimen itu dibuat bervariasi. Nah, eksperimen 1 H+-nya 0,1, eksperimen kemudian BrO3-nya 0,00587, kemudian H2O2-nya 0,036 dengan diketahui laju awalnya 9. Nah, dibuat bermacam-macam, namun di setting ada yang konsentrasinya itu sama. Begitu. Ya, seperti ini eksperimen 1 dan 2 nih sama. Yang ininya sama, yang ini yang berbeda. Demikian juga seterusnya. Nah, dari data ini persamaan laju kita dapat tuliskan min delta konsentrasi Br3O min per dt, artinya laju penguraian BrO3 min per satuan waktu adalah R sama dengan K dikali konsentrasi H+ pangkat L dikali konsentrasi BrO3 min pangkat M dikali konsentrasi H2O2 pangkat N. Nah, dari data dapat kita tulis persamaan lajunya dan kemudian kita dapat logkan masing-masing. Ini R menjadi log R, kemudian K log K, kemudian H konsentrasi H+ pangkat L menjadi L log konsentrasi H, kemudian konsentrasi BrO3 min pangkat M menjadi M log konsentrasi BrO3 min, kemudian H2O2 pangkat M menjadi N log H2O2. Nah, jadi kita bisa hitung nih masing-masing L, M, dan N-nya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat konstan dua reaktan tadi. Kalau kita mau cari yang pertama misalnya, kita mau cari orde reaksi si BrO3 min yaitu M, maka di sini kita lihat data yang konsentrasi H+ dan H2O2-nya itu tetap. Maka yang digunakan adalah eksperimen 1 dan 2 karena konsentrasinya tetap. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya, di mana di sini yang terjadi adalah perubahan laju pada eksperimen 2 dan 1, yaitu dituliskan log 19 dikurang log 9, dari mana diperoleh ya, berarti ini laju awal eksperimen 2 dikurang eksperimen 1 sama dengan M log konsentrasi si M
atau ini konsentrasi BrO3 min pada eksperimen 2 dan eksperimen 1. Sehingga diperoleh M ya, dibagi, pindahkan ke sini jadinya dibagi. Kalau dikurang kan ini log jadinya dibagi. Sehingga log 19/9 per ya kan, ini dipindah ke sini jadi dibagi log 0,001174 per 0,00587, hasilnya 1, sehingga ordenya adalah 1. Misalnya juga kita mau cari orde H2O2 yaitu N. Kita lihat data mana yang sama konsentrasinya. Nah, di sini eksperimen 3 dan 4. Kita masukkan kembali laju dari eksperimen 3 dikurang eksperimen 4 dikurang eksperimen 3. Log 40 dikurang log 20 sama dengan N log konsentrasinya ini 0,077 dikurang 0,00385. Hasilnya N-nya adalah 1, sehingga order reaksinya adalah 1. Begitu. Demikian juga ketika kita mau mencari order reaksi dari pH plus, maka kita cari reaksi yang konsentrasi BrO3 minnya dan konsentrasi H2O2 nya sama, yaitu eksperimen berapa? 5 dan 6. Begitu. Nah, tadi ya eksperimen 5 dan 6 kita lanjutkan. Dari data yang digunakan adalah eksperimen 5 dan 6, sehingga log 18 dikurang log 9 sama dengan L log 0,24 dikurang log 0,12, sehingga orde dari H plus itu adalah L sama dengan ini, karena dia dikurang makanya dibagi ya. Kemudian ini log 0,24 juga dibagi 0,21, hasilnya nanti dipindah ke sini menjadi dibagi juga, hasilnya 1. Jadi persamaan lajunya sesuai dengan ordenya masing-masing adalah tadi 1 semua ya, kalau 1 tidak perlu ditulis, sehingga R sama dengan K dikali konsentrasi H plus dikali konsentrasi BrO3 min dikali konsentrasi H2O2. Kemudian dengan mensubstitusikan masing-masing harga, kita dapat menentukan harga K dengan menggunakan persamaan, yaitu K sama dengan R per konsentrasi H dikali konsentrasi Br3O min dikali konsentrasi H2O2. Nah, kemudian juga harga K dapat dihitung, kemudian juga untuk harga K yang lainnya dapat dihitung, dan rata-rata dapat diperoleh juga dapat menggunakan metode grafik ya. Selain menghasilkan hitungan seperti ini, kita dapat juga menggunakan metode grafik dengan plot yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, terakhir kita masuk kepada metode Integrated Rate Load and Half Time Method. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu hukum laju terintegrasi beserta paruh waktunya, waktu paruhnya. Nah, kita mau review sedikit saja ya tentang hal ini. Nah, yang pertama kita bahas untuk laju terintegrasi untuk orde pertama. Nah, ya sudah kita bahas ya hal ini ya. Nah, dimana yang pertama untuk misalnya reaksi orde pertama, jika ada satu reaktan menjadi satu produk, maka di sini dituliskan lajunya adalah K dikali konsentrasi A, kemudian ditulis persamaan rumus laju reaksinya, yaitu perubahan konsentrasi A per perubahan waktu. Tanda negatif ini menunjukkan dia adalah reaktan sama dengan K dikali konsentrasi A. Itu dapat dituliskan juga min delta konsentrasi A per dT sama dengan K dikali konsentrasi A. Nah, kemudian persamaan ini tata ulang sehingga sama ya, yang atas dengan yang bawah. Dapat dituliskan D konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan min KdT. Kemudian ini kita integralkan. Nah, kita integralkanlah delta konsentrasi A per A, kemudian min KdT itu diintegralkan sehingga diperoleh ln konsentrasi A batas atas batas bawah 0, batas atas T, artinya di sini kemudian sama dengan min K
T batas bawah 0, batas atas T gitu. Maksudnya batas atas batas bawah ini apa? Ini bisa dituliskan konsentrasi A pada saat 0, kemudian pada saat konsentrasi A pada T sama dengan T, pada T tertentu maksudnya ya. Sehingga ln konsentrasi AT dikurang ln konsentrasi A0, batas atas dan batas bawahnya tadi ya, sama dengan min KT. Terus ln konsentrasi AT dikurang ln konsentrasi A0 sama dengan min KT. Di ini ya, ditata ulang sehingga di sini menghasilkan suatu persamaan garis lurus, yaitu ln konsentrasi AT sama dengan min KT ditambah ln konsentrasi A0. Nah, jadi ini adalah persamaan garis lurusnya, dimana ketika kita memplotkan ln konsentrasi AT sebagai Y dengan T-nya adalah waktu, maka akan diperoleh suatu garis lurus. Kemiringannya atau slope-nya itu adalah min K. Kemiringannya itu menunjukkan konstantanya. Nah, ini sudah berulang kali kita bahas ya. Kemudian untuk reaksi orde kedua, seperti yang tadi, tapi ini untuk tipe yang dua reaktan namun konsentrasinya sama. Pada pertemuan sebelumnya kan udah pernah kita bahas ya, di orde kedua ini ada dua tipe. Jika konsentrasinya sama, maka dapat dituliskan laju sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Karena apa? Karena konsentrasinya sama. Namun kalau konsentrasinya berbeda, perhitungannya berbeda lagi. Kita mari buka pembahasan pertemuan sebelumnya ya. Nah, sama dengan yang tadi, sehingga diperoleh akhir adalah persamaan linear, yaitu 1 per konsentrasi AT sama dengan KT ditambah 1 per konsentrasi A0. Nah, ketika kita plotkan suatu garis, waktu dengan 1 per konsentrasi A0, maka di sini akan kita peroleh juga garis lurus dan slope-nya itu positif K, menyatakan konstantanya. Ya, jadi intercept-nya adalah 1 per konsentrasi A0, slope-nya adalah K yang menyatakan slope-nya itu sama dengan K gitu. Nah, jika misalnya kita ada data kemudian kita buat grafik dan menunjukkan R-square-nya 1 atau mendekati 1, maka dapat diketahui bahwa reaksi ini merupakan reaksi orde kedua. Nah, ini yang untuk zero order integrated rate law. Untuk reaksi orde ke 0 diperoleh nanti persamaan linearnya adalah konsentrasi AT sama dengan min KT ditambah konsentrasi A0. Nah, dimana tadi sebelumnya ini caranya adalah memplotkan waktu dengan konsentrasi A0. Kalau misalnya nanti diperoleh suatu garis lurus dengan R-square 0, maka dapat dipastikan dia merupakan reaksi orde ke 0. Nah, jadi kesimpulannya, how to determine reaction order using graph. Jadi kita coba dulu membuat beberapa grafik dengan data. Yang pertama, ln konsentrasi A versus time, 1 per konsentrasi 1 dibagi konsentrasi A versus waktu. Nah, jika membentuk suatu garis linear, maka dia merupakan orde pertama. Kalau dia yang ini garis linearnya yang pakai data yang ini. Kalau dia pakai data yang ini membentuk garis linear, maka itu merupakan reaksi orde kedua. Jika keduanya memberikan if both plot give horizontal line. Nah, jika tidak keduanya atau keduanya ini membentuk suatu garis yang horizontal, maka kita coba untuk orde ke 0 ya. Nah, berhubung dengan tadi ya laju terintegrasi, itu juga bisa kita gunakan untuk menentukan orde reaksi ataupun konstanta dengan menggunakan
waktu paruh atau half time, T setengah. Misal untuk reaksi orde pertama. Nah, untuk waktu paruh orde pertama pada ini ya AT pada waktu paruh T, maka konsentrasi A0-nya adalah konsentrasi pada waktu paruh adalah setengah dari konsentrasi A0. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan sehingga diperoleh, nah ini cara-caranya yang kita bahas ini ya. Hasilnya adalah ln K sama dengan K T setengah. Sehingga waktu paruhnya adalah ln 2 per K. Ln 2 adalah 0,693 per K. Nah, untuk mencari waktu paruh orde pertama, itu rumusnya adalah 0,693 per K. Atau kita kalau misalnya mau mencari K yang diketahui waktu paruhnya juga bisa. Nah, sekarang untuk waktu paruh untuk reaksi orde kedua. Nah, ini adalah tadi persamaan laju terintegrasi orde kedua. Nah, pada waktu paruh artinya setengah dari konsentrasi awal ya. Sehingga tadi konsentrasi AT waktu paruh berarti setengah dari konsentrasi awal. Makanya di sini konsentrasi AT diganti menjadi setengah konsentrasi A0. Kita masukkan saja ke persamaannya, kemudian terakhir akan diperoleh T setengah sama dengan 1 per K dikali konsentrasi A0. Ini waktu paruh untuk orde kedua. Kemudian untuk orde ke-0, sesuai juga dengan hukum laju terintegrasi orde ke-0, waktu paruhnya adalah konsentrasi A0 per 2K. Nah, kesimpulannya apa dari masing-masing waktu paruh ini? Silahkan coba ingat-ingat kembali. Nah, berdasarkan grafik biasanya kita lihat ya. Nah, ini adalah ringkasan ya, ringkasan dari beberapa orde reaksi, yaitu dari hukum laju terintegrasi dan waktu paruhnya. Nah, waktu paruh, ingat juga waktu paruh itu bisa ditentukan jika hanya untuk reaktan yang terdiri dari satu reaktan. Kalau terdapat dua reaktan, maka akan sulit untuk menentukan waktu paruhnya, kecuali salah satu reaktan itu dibuat tetap. Contohnya ini. Untuk reaksi orde 0, 1, dan 2, untuk tipe-tipe yang seperti ini, reaktannya itu hanya satu, maka waktu paruhnya bisa ditentukan. Namun ketika dua reaktan, misalnya seperti ini tipenya, maka waktu paruh itu sulit ditentukan. Nah, kemudian ini contohnya, untuk reaksi orde ke lebih besar dari 2. Dituliskan untuk menentukan waktu paruhnya, rumusnya seperti ini. Nah, ini ringkasannya ya, hukum laju terintegrasi dan waktu paruh. Jadi hukum laju terintegrasi dan waktu paruh ini metodenya yang saling terkait gitu. Nah, ini juga ringkasnya ya untuk menentukan karakteristik plot grafik dari reaksi orde pertama. Itu kita plotkan T dengan konsentrasi A, maksudnya orde 0 ya, orde pertama itu ln konsentrasi A dengan T, kemudian orde kedua 1 per konsentrasi A dengan T. Ini juga contoh dari sebuah datanya ini ada waktu dan konsentrasi. Kemudian di sini kita uji coba untuk reaksi orde 0. Ternyata data yang dimasukkan itu waktu dengan konsentrasi tidak membentuk suatu garis lurus. Berarti dia bukan merupakan reaksi orde 0 untuk reaktan ini.
Kemudian misalnya kita masukkan ke plot waktu dengan learn konsentrasi, ternyata membentuk suatu garis lurus, maka ini dapat dikatakan merupakan reaksi orde pertama. Kita uji coba juga apakah mungkin yang kedua ini lurus juga. Ternyata tidak. Ketika kita plotkan waktu dengan versus 1 per konsentrasi, ternyata tidak membentuk suatu garis lurus. Nah, jadi ini yang persamaan gambar B ini menunjukkan persamaan grafiknya adalah min 0,0924x ditambah 0,744. Di mana di sini dapat diketahui slope-nya yaitu K-nya adalah 0,0924. Ya. Ya, demikian tadi pembahasan kita mengenai beberapa cara untuk menentukan hukum laju, yaitu metode isolasi, metode laju awal, metode integrasi, kemudian metode waktu paruh. Saya harapkan semuanya dapat memahami dan mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan metode-metode ini. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.